Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadatil mu'minin wa khatama bihi syahra siyami lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar. Maha benarmu ya Allah. Allahu Akbar. Maha agungmu ya Allah. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bangkit menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang bercucuran air mata rasa gembira dan haru. Tidak kita sadari kerana manisnya perjuangan kita 1 bulan. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar.
Tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Ramadan telah meninggalkan kita hadirin. Dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan ya Allah. Niscaya akan aku perbaiki amal solehku kepadamu ya Allah. Hari ini bulan mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin. Kita berjanji dulu kepada Allah, sehatkan hamba di bulan mulia itu ya Allah. Kuatkan hamba beramal soleh. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap berleha-leha. Kita tetap bermain-main. Kalaulah sempat kita meninggal setelah lebaran ini hadirin yang dimuliakan Allah, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir kita yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan jutaan keberkahan, kita renggut keberkahan itu? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan ampunan? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan amal dilipat gandakan? Kita rebut keberkahan, kita tingkatkan amal soleh, kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh kepada Allah? Ramadanlah kesempatan kita satu-satunya untuk beramal soleh. Ramadanlah kesempatan terbaik kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang mengatakan hadirin yang dimuliakan Allah, kita seperti bayi yang baru dilahirkan di pagi yang mulia ini. Kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu, tak membawa noda dan dosa. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak semua kita yang berhari raya di pagi yang mulia ini. Tidak semua kita yang layak berhari raya. Karena orang yang betul-betul berhari raya, orang-orang yang betul menikmati kemenangan di pagi yang mulia ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang yang betul-betul berhari raya adalah orang yang memperbanyak sujud kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakah kita hadirin yang dimuliakan Allah? Sampai hatikah kita? Tidak malukah kita di hadapan Allah? Di pagi yang mulia ini kita memakai pakaian yang baru, memakai harum-haruman, sementara kita tidak kenal dengan puasa, kita tidak kenal dengan solat tarawih, kita tidak kenal dengan bacaan Al-Quran. Memang bisa kita menutup aib di depan manusia, kita bisa berselubung di hadapan manusia hari ini, tetapi kita tidak akan bisa luput dari pandangan Allah. Kita tidak akan bisa lari dari pengawasan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Apakah kita akan bertemu dengannya di tahun yang akan datang? InsyaAllah Ramadan itu akan kembali hadirin. InsyaAllah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaan adalah, kita ataukah akan berjumpa dengan dia? Apakah kita akan hidup di tahun yang akan datang? Pertanyaan itulah yang harus kita lemparkan kepada diri kita. Karena mati kapanpun dimanapun dia akan datang. Dia akan datang menemui kita. Makanya kalaulah hari ini Allah takdirkan kita menikmati Ramadan yang kemarin untuk terakhir kali, penyesalan itu pasti akan datang kepada kita hadirin dan dimuliakan Allah.
Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. Mahsyarul muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, sejenak mari kita layangkan pandangan kita kepada orang yang sangat kita cintai semasa hidup di dunia. Mungkin barangkali hari ini wajahnya tak nampak oleh kita. Mungkin barangkali hari ini senyumnya hanya ada di pelipis mata kita. Hari ini mereka tak lagi bersama kita, hadirin. Dulu balik dari solat Id ini kita cium tangannya. Dulu balik dari solat Id ini kita peluk tubuhnya yang rapuh. Kita peluk tubuhnya yang sudah tua. Namun hari ini orang yang paling berjasa dalam hidup itu sudah pergi ke hadirat Allah. Dia pindah ke alam barzah. Hari ini kita tak lagi melihat sosok ibunda dan ayahanda kita. Ada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita teringat dengan mereka hari ini. Mereka kembali akan melihat pemandangan. Mereka kembali akan dilihatkan surga. Mereka kembali akan dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 1 bulan mereka istirahat. Hari ini mereka akan kembali melihat kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Tegakkah kita hari ini duduk diam? Tegakkah kita hari ini tidak mengirimkan sepucuk doa kepada mereka? Sampai hatikah kita, hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka meninggalkan harta, namun harta itu tidak kita kirimkan kepada mereka. Mereka layaknya seperti di tengah gelombang, seperti di tengah laut yang sedang menghadapi gelombang badai yang sangat dahsyat. Mereka tak bisa meminta tolong, hadirin. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu kiriman dan kiriman doa dari kita. Mereka hanya menunggu rupiah dari kita. Mereka hanya menunggu sedekah dari kita, hadirin. Kalau sempatlah hari ini kita tidak berkirim doa kepada mereka, hari ini kita tidak berkirim sedekah kepada mereka, mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan sedih. Mereka akan kembali ke tempat peristirahatannya dengan perasaan pilu. Asaddun nas ba'da mautihi, asaddun nas nadaban ba'da mautihi. Penyesalan itu mereka rasakan ketika mereka telah menjadi mayat. Man kana lahu auladun, mereka memiliki anak, lam yusalli ala janazatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Man kana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup, tapi harta itu tidak diinfak sedekahkan oleh anaknya, tidak mereka kirimkan sedekah kepada mereka. Wa man kana lahu si'atun, semasa hidup mereka punya waktu yang luang, yang lapang, tapi mereka tak sempat untuk membuat hal-hal yang sunat. Apa sebab? Karena mereka terlalu sayang dengan kita, hadirin. Mereka terlalu cinta dengan anaknya. Mereka tidak sempat ke masjid kerana harus mencari nafkah untuk kita. Mereka tak sempat hadir solat berjamaah kerana harus mencari biaya hidup untuk kita. Mulai dari kita kecil mereka berjuang, bersusah payah demi kita, hadirin. Sampai kita bekerja, menikah, berumah tangga, mereka rela berjualan demi kita, anaknya. Ini mereka tak lagi nampak. Hari ini mereka hanya tinggal senyuman dan kenangan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini, mahasiswa muslimin. Apa yang kita tunggu? Apa lagi yang ingin kita lakukan? Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka,
Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, walaupun seisi dunia ini kita balas untuk membalas jasa mereka, niscaya dunia dan seisinya yang kita persembahkan untuk orang tua kita tidak akan bisa menebus satu tetes air mata yang keluar kerana mendoakan kita. Dunia dan isinya kita berikan kepada mereka tidak akan bisa menebus satu hentakan napas ketika melahirkan kita ke dunia ini. Kita sujud kepada mereka, kita bersimpuh di hadapan mereka. Orang tua kita yang masih hidup, jangan sia-siakan mereka hadirin. Bersimpuhlah di hadapan mereka, mintalah berkah hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Sibuk mencari surga sampai ke Makkah, sibuk mencari surga setiap hari pergi ke masjid, tapi kita tidak sadar surga itu ada pada orang tua kita. Banyak orang hari ini dia sanggup solat berjamaah, dia sanggup mengeluarkan infak sedekahnya, dia sanggup membaca Quran satu juz satu hari, dia sanggup membuat istrinya menutup aurat, bahkan bercadar, dia sanggup untuk membuat kegiatan-kegiatan agama, tapi hubungannya dengan orang tua tidak baik. Dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan ayah dan ibunya, dia sudah lama tidak menelpon, tidak menanyai kabar bapak dan ibunya. Walaupun amal ibadahnya segudang, walaupun ibadahnya setinggi bukit, ketika orang tuanya tidak dia bahagiakan, ketika orang tuanya tidak dia perbaiki hubungan, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka abawahi, celakalah amal ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah, solat tarawihnya tidak diterima oleh Allah, baca Qurannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, infak sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ketika dia hidup, dia berjumpa dengan orang tuanya, dia berjumpa dengan ayah dan ibunya, atau salah satu di antara mereka sudah meninggal. Hari ini yang tinggal orang tuanya, ibunya. Hari ini yang masih hidup bapaknya. Ketika dia tidak berbuat baik menyebabkan dia masuk surga kerana orang tuanya, seluruh amal ibadahnya tertolak. Tak ada gunanya amal ibadah kita sebukit, segunung, tapi orang yang paling berjasa dalam hidup tak pandai kita berbuat kasih, tak pandai kita mencintai mereka, tak pandai kita berbuat baik kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita masih tetap berharap dan berdoa, semoga Allah berikan kita kesempatan hidup berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga infak sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga menjadi penyejuk di alam kubur mereka. Doa kita kirimkan, sedekah kita kirimkan. Kita cinta dengan mereka, kita ingin berjumpa dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.